Ikhwan sekalian, kita dan bersama kaum muslimin lainnya berduka dengan duka dan luka yang dalam sehubungan pembantaian orang-orang Yahudi terhadap ikhwan kita di Palestina, yang selalu terjadi pembantaian hampir setiap hari, dan ini disaksikan oleh kaum muslimin dengan mata dan kepala mereka setiap hari. Saya kira tidak ada seorang pun muslim yang tidak bersedih, yang tidak marah dan bangkit semangat jihadnya. Saya kira tidak ada, kecuali sebagian manusia yang telah dicabut oleh Allah rasa kasih sayangnya, rahmatnya. Pernah Nabi SAW mencium cucunya, anak-anaknya, ya. Itu kebiasaan beliau, kasih sayang. Lalu dilihat oleh seseorang, dikatakan, kamu biasa mencium anak-anak kamu, kami tidak. Nabi SAW mengatakan, apa dayaku ketika Allah telah mencabut kasih sayang darimu. Nah, itu saja Nabi SAW sudah katakan demikian. Jadi, atau bisa lihat hadisnya di beberapa kitab saya, dari kitab Rahmatan lil Alamin, ya, Bukhari, Muslim, dan di kitab Menanti Buah Hati juga ada, yakni kasih sayang kepada anak-anak. Bagaimana kita menyaksikan bukan hanya masalah cium-mencium, memeluknya, menumpahkan kasih sayang, tapi disembelih anak-anak itu. Bukan 1-2 orang, tapi ribuan. Dan setiap hari yang mati ratusan dari anak-anak itu. Kita diam, ya subhanallah. Para pemimpin kaum muslimin harus bangkit, berteriak. Itu kita membutuhkan pemimpin-pemimpin walaupun tidak sama seperti Nuruddin Zanki dan Salahuddin Al-Ayyubi serta Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan sebagian lainnya rahimahullahu ta'ala, rahimahumullahu ta'ala. Pada tahun 429 pasukan Franji, orang-orang Eropa dengan yang kita kenal dengan bala tentara atau pasukan salib, berhasil menguasai Al-Quds, Baitul Maqdis, Palestina. Saat itu, kalau mereka berangkat, orang-orang Eropa ini dari negeri mereka memasuki wilayah kaum muslimin, sedikit demi sedikit tujuannya adalah akan merebut dan menguasai Baitul Maqdis yang ada sekarang ini, Palestina. Terjadi peperangan-peperangan
bertahun. Akhirnya pada tahun 492 mereka masuk menguasai Palestina, menguasai Baitul Maqdis. Maka terjadilah pembantaian besar-besaran. Kira-kira 70.000 kaum muslimin dibunuh, mati. Ya, pasti banjir darah. Ya, orang dewasa, lansia, anak-anak, semua 70.000 orang mati. Maka berdukalah kaum muslimin ketika sampai kabar dan berita kepada mereka yang ada di Syam, yang ada di Irak, yang ada di Mesir, dan di negeri-negeri atau daerah-daerah kaum muslimin. Maka mereka berduka ketika sampai kabar itu. Tetapi kan mereka tidak menyaksikan dengan mata kepala mereka. Hari ini kita menyaksikan per detik, per menit. Kalau antum buka televisi, ada siaran, itu menyaksikan bagaimana Yahudi menyerang dan membunuhi orang-orang yang Palestina, orang-orang Palestina. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ashdud wata'ataka 'ala al-yahud. Allahumma ashdud wata'ataka 'ala al-yahud. Allahumma 'adhib al-yahud 'adzaban kabira. Allahumma 'adhib al-yahud 'adzaban kabira. Allahumma 'adhib al-yahud 'adzaban kabira. Allahumma amin. Nah, berdukalah kaum muslimin di seluruh dunia Islam saat itu, sama seperti kita. Bedanya kita menyaksikan langsung, mendengar berita dengan cepat. Saat itu kan belum ada teknologi seperti sekarang. Sekarang bisa siaran langsung, bisa menyaksikan langsung dengan mata kepala, dan kita diam. Allahu Akbar. Lihat PBB bisu 1000 bahasa. Fabuhital ladzi kafar. Tidak bisa berbuat banyak. Yahudi terus. Apa ini? Menyembelih kaum muslimin setiap hari. Maka pemimpin-pemimpin kaum muslimin dunia Islam harus bangkit. Dahulu kalut, kalap, panik, duka, menangis. Tampillah pemimpin-pemimpin seperti Nuruddin Zanki, orang Turki itu. Dia mengumpulkan perang, kumpul menyatukan kaum muslimin. Peperangan demi peperangan. Ya. Dia mengajarkan sunnah kepada bala tentaranya. Kemudian dalam perang salib terakhir, hampir 100 tahun setelah kejadian 492, bangkitlah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, memimpin peperangan besar untuk merebut kembali Masjidil Aqsa, Palestina, dari kaum salib.
Yang dahulu di masa muda dia berada di bawah pasukan Nuruddin Zanki itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan besar. Akhirnya pada tahun 592 juga, saya agak lupa, tapi kira-kira 1 abad setelah itu terebut kembali Al-Quds. Nah, itu kewajiban kaum muslimin. Hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Tentunya para pemimpin mereka, negeri-negeri kaum muslimin, merebut kembali negeri kaum muslimin yang dikuasai oleh Yahudi. Dan ini merupakan jihad besar. Nah, itu ada di tangan para pemimpin itu. Atau kita membutuhkan ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam peperangan yang lain, yaitu perang Mongol. Syekhul Islam bukan amir, bukan sultan, bukan, tapi ulama. Dan dia berteriak, dia datang ke Mesir, ke tempat sultan, dan menyemangatinya, membacakan ayat-ayat dan hadis-hadis, harus bangkit kaum muslimin dalam peperangan melawan Mongol. Dan Syekh sendiri berada di saf terdepan dengan keberanian yang tingkat tinggi, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya saya tidak sanggup mengikuti Syekh itu. Jadi terkenallah beliau dengan ulama qalam, pena, ulama lisan, dan ulama pedang. Ikut perang juga orang. Maka kaum muslimin itu ada negeri-negeri para pemimpin kaum muslimin harus berteriak, berani. Asal perlu keluar dari PBB itu, mendirikan organisasi besar yang baru. Karena Nabi SAW memerintahkan jihad, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. 3 hadis sahih. Atau bisa lihat, baca di kitab saya, Kitabul Manhaj dan Aqidah. Berjihadlah melawan kaum musyrikin. Dengan apa? Harta-harta kamu. Sekarang membantu dengan harta. Atau negeri-negeri kaum muslimin menstop produk-produk Yahudi. Itu juga dengan harta, untuk menghancurkan perekonomian mereka dan para pendukungnya. Itu negeri-negeri Islam. Bi amwalikum, dengan harta-harta kamu. Kalau sekarang ya dengan harta bantuan dikirim. Bantuan saya di stop oleh Yahudi. Kekejaman Yahudi, dan disaksikan, dan dunia diam. Setiap hari ratusan anak. Itu kan beritanya cepat sampai kepada kita. Barangkali itu lebih dari itu. Tidak ada kaum muslimin yang memiliki keimanan yang tidak luka dan tidak marah dengan kemarahan besar. Ghadban lillah. Tidak ada yang tidak mau berjihad, perang. Negara-negara itu, salah satu manhaj salaf, manhaj yang besar adalah jihad. Jihad dengan harta, jihad dengan diri, jihad dengan lisan. Nah, itu dia 3. Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum.
Maka para pemimpin kaum muslimin di PBB harus marah, dan sudah mereka lakukan memang, tapi belum maksimal. Entah berapa negara yang menyetujui harus ada gencatan senjata, tetapi diabaikan oleh Yahudi. Lihat Yahudi, karena ada pamannya yang membantu. Paman siapa? Paman Syamnya. Itu dia. Ya. Diam semuanya. Itu dengan lisan berbicara sudah dilakukan oleh para pemimpin kaum muslimin, alhamdulillah, dan harus terus dilakukan. Diplomasi itu, tiga jihad itu. Di negeri-negeri kaum muslimin orang menginfakkan hartanya untuk membantu saudara-saudaranya. Karena itu dibantai, dibinasakan oleh Yahudi setiap hari, dengan alasan yang tidak bisa diterima oleh akal. Dan Yahudi melanggar terus. Yahudi adalah anbiya wal mursalin, dibunuhi oleh mereka. Bukan satu dua orang nabi yang dibunuh, puluhan. Itu. Berdukalah kaum muslimin saat ini di dunia Islam. Tetapi mereka akan mengikuti pemimpinnya, berada di bawah para pimpinan negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Itu. Mereka tentu yang lebih tahu. Harus ada ulama yang walaupun tidak sama dengan Syekhul Islam, yang berteriak gitu, mendatangi mereka, para pemimpin itu, menyemangati mereka. Itu dia 3 orang itu, yang 2 dalam perang salib, yang 1 dalam perang Mongol, dan yang lainnya juga ada. Tapi yang sangat menonjol itu, masyhur 3 orang itu. Dalam peperangan yang menentukan dari kebengisan musuh itu, kekejaman musuh itu, dan ujian bagi kaum muslimin, ya.